Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di daerah Palestina itu terdapat Danau Galilea dan Laut Mati. Dan Danau Galilea serta Laut Mati ini mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Di mana di Danau Galilea hidup banyak sekali ikan, sehingga orang-orang bahkan para nelayan-nelayan yang ada di sana, mereka bisa menikmati akan ikan-ikan yang ada di sana. Bahkan di dekat Danau Galilea itu hidup bermacam-macam tumbuhan hijau yang sangat subur. Sangat berbeda dengan yang ada di Laut Mati. Karena di Laut Mati itu tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada ikan yang bisa hidup di sana karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Mungkin saat ini kita berpikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Danau Galilea itu memperoleh air dari sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya, lalu mengalirkannya ke Sungai Yordan. Sebaliknya, Laut Mati itu memperoleh air dari Sungai Yordan, tapi tidak mengalirkannya kemanapun. Demikian halnya juga dengan kita. Jika kita hanya maunya menerima saja dan tidak mau memberi, maka kita akan temukan hidup kita akan terus haus dan akhirnya mengalami kematian. Ingat, Tuhan ciptakan saya dan saudara agar kita bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang janda yang sedang mengalami kekurangan. Tetapi saat dia dengar firman, saat dia terima firman, ia taat sehingga ia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk Elia. Bapak Ibu bisa baca ceritanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Di mana di situ menceritakan bagaimana di saat Elia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa lewat kehidupan daripada seorang janda ini. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, janda ini di saat sebelum dia bertemu dengan Elia, janda ini sedang dalam keadaan yang hampir putus asa. Dia kehilangan pengharapan, bahkan hampir menyerah dengan keadaan yang terjadi. Sehingga di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13 di dalam 1 Raja-Raja 17 berkata, perempuan itu menjawab, demi Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Di sini kita bisa melihat bahwa janda ini dalam kekurangan. Bahkan saat Nabi Elia meminta dia sepotong roti, janda ini berkata, aku nggak punya roti. Yang aku punya hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang luar biasanya, saat janda ini mendengar perkataan firman yang disampaikan oleh Elia, yaitu di dalam ayat yang ke-14, itu berkata bahwa sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi di saat janda ini mendengar perkataan firman yang disampaikan oleh Elia, maka tumbuh iman dalam diri janda ini. Ingat,
Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang 17 kan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan inilah yang dialami oleh janda ini. Di saat janda ini dia dengar firman Tuhan, membuat dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, yaitu membuat roti dan kemudian memberikannya terlebih dahulu kepada Elia. Bapak Ibu, tentu ini adalah suatu pilihan yang beresiko. Namun resiko yang janda ini ambil mengandung harapan, mengandung janji yang pasti, sehingga janda ini dia alami mujizat dari Tuhan. Di mana janda ini dan Elia serta anak perempuan dari janda ini itu mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Di saat janda ini mau memberi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan janda ini. Jemaat Tuhan, apapun kondisimu saat ini, tetaplah jadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan pernah berpikir, tunggu saya kaya dulu, tunggu saya sukses dulu, baru saya akan jadi perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi belajarlah dari janda ini yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan meskipun dia dalam kekurangan. Sehingga apa? Dia alami pemeliharaan, penyediaan Tuhan yang luar biasa. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, jadilah perpanjangan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh menikmati hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau melangkah dengan iman. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk bangsa kami Tuhan, untuk semua yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau izinkan firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh jemaat COTW Temanggung, bahkan mereka yang melihat tayangan ini, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan, seluruh diaken, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan pimpin mereka semua, bahkan bangsa kami ini Indonesia, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau, dan kami mau tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.